Film ini didasarkan pada konsep yang sangat berbeda, di mana kita ditunjukkan bahwa ketika seseorang mendapatkan apapun yang mereka inginkan, awalnya terlihat berkat tapi kemudian menjadi kutukan. Itu mulai memakannya dari dalam dan dia bahkan tidak menyadarinya. Karena tidak semua keinginan layak untuk dipenuhi dan daftar keinginan manusia tidak pernah berakhir. Seiring waktu mereka selalu bertambah dan tidak pernah berkurang. Film dimulai dengan pasangan yang sudah menikah, Matt dan Kate. Matt adalah seorang peniman dan Kate adalah seorang penerjemah. Mereka telah pindah ke kota baru ini untuk melakukan sesuatu yang baru dan tentunya berbeda. Tidak ada yang tinggal di dekat rumah baru mereka, tetapi rumah ini sangat besar dan dengan dilengkapi banyak hal. Sambil menjelajahi rumah, dia menemukan ruang terkunci. Mereka menemukan kuncinya dari rumah. Saat mereka membuka pintu kamar, lampu mulai berkedip-kedip dan tiba-tiba lampu padam. Keesokan harinya mereka menelpon dan tukang listrik datang. Ketika mereka pergi ke ruang bawah tanah, yang mereka lihat hanyalah kabel di mana-mana. Di saat mereka melihat sebuah roda memancarkan cahaya sementara semua rumah gelap karena tidak ada cahaya. Matt merasa sangat aneh, tukang listrik juga tidak mengerti apa-apa dan karenanya dia pun pergi. Saat pergi, dia memberitahu Matt bahwa dia terkejut bahwa mereka telah pindah ke rumah ini karena rumah ini memiliki sejarah yang sangat aneh dan terkunci untuk waktu yang sangat lama. Dia mengatakan kepadanya bahwa pasangan dulu tinggal di sini dan dia terbunuh. Matt mencari tentang itu di internet dan dia tahu orang yang membunuh pasangan itu adalah John Doe dan dia masih hidup. Alasan dibalik pembunuhan ini masih kemudian belum diketahui. Dan John dikirim ke rumah sakit jiwa. Ini mengganggunya dan dia pergi ke ruangan yang mereka temukan. Matt duduk di samping lampu dan kemudian mulai minum. Setelah minum sampai tegukan terakhir, dia ingin minum satu lagi. Lampu mulai berkedip dan kemudian padam. Cahaya ketika kembali, dia melihat sebotol anggur di depannya. Matt pada awalnya menjadi takut, tetapi kemudian dia menyadari bahwa itu adalah botol asli. Keesokan paginya ketika Kate bangun, dia melihat bahwa semua lampu berkedap-kedip. Kate pergi ke ruangan itu dan melihat bahwa ruangan itu dipenuhi dengan hal-hal yang berbeda. Kate merasa sangat aneh dan Matt membuatnya mengerti bahwa ruangan ini dapat memberkati mereka dengan apapun yang mereka inginkan. Kate menolak untuk percaya padanya. Matt memintanya untuk mengharapkan sesuatu dan Kate ketika menginginkan pekerjaan yang baik, Matt mengatakan kepadanya bahwa ruangan ini hanya memberikan hal-hal yang aneh. Kate kemudian menginginkan uang. Setelah itu mereka menemukan banyak uang di sudut ruangan. Pada awalnya Kate merasa aneh, tapi siapa yang tidak suka hal-hal gratis seperti itu? Kate juga menjadi terbiasa. Mereka mulai berharap untuk hal-hal yang baru dan aneh. Anggur, pakaian mahal, berlian, dan uang. Saat melakukannya, waktu mulai berlalu. Keduanya hidup bahagia. Mereka juga berhenti dari pekerjaan mereka dengan berharap mereka menghasilkan banyak uang. Tapi semua ada sisi buruknya. Kate menjadi depresi. Matt memintanya untuk memikirkan tentang keluarga berencana. Tapi Kate belum siap untuk ini karena dia telah menghadapi keguguran sebelumnya selama 2 kali. Dan dia tidak ingin mengalami semua rasa sakit itu lagi. Percakapan ini mengganggu Matt dan dia pergi keluar. Kate pergi ke kamar itu dan berharap punya bayi dan menemaninya Sen. Matt setelah kembali ketika melihat bayi, dia menjadi kesal dan juga marah pada Kate karena mereka telah memutuskan untuk hanya mengharapkan sesuatu. Keduanya juga menjadi sangat lemah secara mental sehingga mereka tidak memiliki keberanian untuk mengembalikannya. Malam berikutnya, Matt ketika melihat artikel pembunuhan itu lagi, dia menemukan suaka di mana John berada. Dia kemudian pergi menemuinya. John ketika mengetahui bahwa mereka tinggal di rumah itu, John memperingatkannya dan memintanya untuk meninggalkan rumah itu sesegera mungkin. Matt saat kembali ke sana mengisi mobilnya dengan bensin. Ketika dia akan membayar, dia menemukan sakunya penuh dengan lumpur. Kemudian terungkap pada Matt, maka jika dia mengambil sesuatu di luar, itu akan berubah menjadi lumpur. Berarti mereka hanya bisa menggunakan benda itu di rumah saja. Dan tidak peduli berapa banyak yang mereka coba, dan semuanya akan berubah menjadi lumpur. Matt menjadi takut dan mencoba memahami logika di baliknya.
Dia memecahkan dinding dan menemukan kabel di bawahnya. Dia menemukan bahwa rumah ini hanya terdiri dari kabel dan tidak ada yang lain. Adegan bergeser pada Kate. Dia ketika melihat Shane menangis mencoba membawanya keluar. Matt mencoba menghentikannya tetapi dia menolak dan pergi keluar. Di sana Shane tiba-tiba mulai menangis dengan sedih dan kemudian memerah. Setelah itu dia berhenti menangis dan tiba-tiba Kate mulai berteriak. Matt setelah mendengarkan teriakannya berlari keluar dan melihat seorang anak dewasa. Ini mengungkapkan pada mereka bahwa jika benda mati keluar dari rumah itu berubah menjadi lumpur. Tetapi jika makhluk hidup keluar, ia akan tumbuh dengan cepat dan akan mati setelah menjadi tua. Hal yang sama terjadi pada Shane yang kini telah berubah menjadi anak laki-laki berusia 8 tahun. Kate merasa sangat terkejut tetapi dia telah menerima Shane dari hatinya. Itu sebabnya hubungan Kate dan Matt mulai memburuk. Kate memberi perhatian penuh pada Shane, hanya meninggalkan Matt sendirian. Suatu hari karena pertengkaran mereka, Shane menjadi sangat terganggu dan tidak bisa tidur. Dia mulai menjelajahi rumah dan setiap rahasia terungkap padanya. Dia juga mengetahui tentang kedatangannya dan dia juga mengetahui bahwa dia adalah anak istimewa yang memiliki kekuatan khusus. Hari berikutnya Shane melalui kekuatan sihirnya mengubah ruangan itu menjadi dunia luar. Ini membuat Kate sangat senang tetapi pada saat yang sama membuat Matt cemas karena dia tidak merasakan getaran yang baik. John memanggil Matt dari suaka mental dan mengungkapkan sesuatu pada Matt yang mengejutkannya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia membunuh pasangan itu karena ruangan itu memerintahkannya untuk melakukannya. John datang ke dunia ini dengan cara Kate membawa anak itu. Karena John tidak bisa meninggalkan rumah itu, ruangan itu memerintahkannya untuk membunuh pasangan itu. Setelah itu John akan bisa melakukannya. Itu sebabnya John membunuh pasangan itu dan tidak ada yang percaya ceritanya dan memasukkan mereka ke rumah sakit jiwa. John sekali lagi memperingatkannya untuk meninggalkan rumah sesegera mungkin. Kate mendengarkan percakapan mereka dari telepon dan ini membuatnya takut. Dia mengambil mobil lalu pergi, mengetahui bahwa dia telah melakukan kesalahan besar dan membuatnya merasa resah. Dan Kate Matt berada di dalam dilema. Kate berkeliaran di jalan sementara Shane di rumah bertanya tentang dia dari Matt. Ini membuat Matt marah dan memberitahunya kenyataan. Jika dia keluar dari rumah ini, dia akan menjadi tua dan mati. Matt kemudian memaksanya untuk meninggalkan rumah. Ini sangat membuat Shane takut. Matt merasa bersalah mengetahui bahwa dia sangat menakuti Shane. Matt pergi ke Shane dan menenangkannya dan tidur sambil berpelukan. Kate setelah melihat mereka berdua begitu dekat menjadi sangat senang. Bahkan melalui rasa takut, setidaknya Matt telah berubah. Pada malam hari Kate dan Matt bersatu kembali dan kemudian bercumbu. Shane melihat mereka melakukan itu dan mengembangkan perasaan tertarik pada Kate. Di pagi hari keduanya melihat bahwa Shane telah berubah menjadi laki-laki dewasa dan pergi keluar. Shane mencoba melukai Matt dengan menodongnya pistol padanya, tapi secara tidak sengaja dia melukai Kate. Ketika dia mendapatkan kembali kesadarannya, Matt mengatakan kepadanya bahwa selama perkelahian Shane meninggal. Kate meminta Matt untuk kemudian segera pergi. Matt menolak, mengatakan mereka tidak punya uang dan mereka tidak bisa bertahan hidup tanpanya. Kate memperhatikan perubahan perilaku Matt. Ketika Matt mencoba melecehkannya, dia mengerti bahwa itu adalah Shane yang melalui kekuatan sihirnya telah menyamar sebagai Matt dan telah menculik Kate dengan membuat ruang duplikat. Adegan bergeser pada Matt yang menemukan rumah duplikat itu lalu kemudian memasukinya dan melihat Shane mencoba memperkosa Kate. Matt menyelamatkan Kate tetapi Kate merasa mustahil untuk mengetahui siapa Matt yang sebenarnya. Dia memanggil Shane dan dia menjawab. Keduanya melarikan diri dari Shane, meninggalkan rumah duplikat itu dan memasuki rumah asli. Shane mengikuti mereka. Matt melemparkannya keluar rumah dan Kate mengunci pintu. Shane berubah menjadi orang tua dan mereka mati.
Dalam adegan terakhir, Kate dan Matt meninggalkan rumah itu dan pindah ke tempat yang baru. Kate hamil tetapi karena stres mental sehingga dia tidak dapat mengingat anak siapa ini. Film pun berakhir.